السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Pengetahuan atau fikih tentang doa. Doa ada dua macam, doa ibadah dan doa permohonan. Masing-masing doa tersebut saling berkaitan dengan lainnya. Yang pertama, doa ibadah, yaitu bertawasul kepada Allah untuk meraih suatu keinginan atau menolak bala atau menghilangkan suatu petaka dengan cara mengikhlaskan ibadah kepadanya semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَامِّ وَكَذَلِكَ نُجِيِّ الْمُؤْمِنِينَ. الأنبياء 87 88. Dan, ingatlah kisah Dzunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Anbiya ayat 87-88. Yang kedua, doa permohonan, yaitu seseorang memohon sesuatu yang berguna atau menolak bahaya untuk dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آل عمران 16. Yaitu, orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ali Imran, ayat 16. Doa dan ta'awudz merupakan senjata dan senjata. Kekuatannya bukan saja pada ketajamannya. Selain itu dia tergantung pada orang yang mempergunakannya. Maka bila mana senjatanya bagus tidak ada cacat dan lengan orang yang memakainya kuat serta tidak ada yang penghambatnya, niscaya dia mampu menaklukkan musuh. Dan bila mana salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka efeknya pun tidak akan berarti. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman, berguna untuk hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Doa yang makbul dan keinginan tercapai berbanding lurus dengan kekuatan keyakinan terhadap Allah, keistiqamahan dalam melakukan perintah Allah dan berusaha menegakkan kalimat Allah. Bila syarat-syarat doa telah terpenuhi, niscaya Allah langsung mengabulkan suatu permintaan, atau melambatkannya agar orang yang beriman semakin banyak menangis dan merendahkan diri kepada Allah, atau Allah memberikan hal lain yang jauh lebih bermanfaat dari permintaannya, baik untuk menolak bala, atau diakhirkan oleh Allah sampai di hari kiamat. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui hal yang lebih bermanfaat bagi hambanya. Maka janganlah terburu-buru agar doa dikabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إن الله بلغ أمره قد جعل له لكل شيء قدرا. الطلاق 3. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. At-Talaq, ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. البقرة 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah, ayat 186. Hal-hal yang menghalangi dikabulkannya doa. Doa merupakan sebab yang terkuat untuk menolak bencana dan meraih keinginan. Namun, terkadang maksud tersebut tidak tercapai karena ada kelemahan dalam doa tersebut. Seperti doa untuk mencelakakan orang lain dan doa ini tidak disukai oleh Allah. Bisa jadi karena kalbu orang yang berdoa lemah, tidak sepenuhnya menghadap Allah saat berdoa. Bisa jadi juga karena orang yang berdoa itu sering memakan harta haram, lalai, atau dosa yang telah menumpuk dalam kalbu, atau ingin agar doanya segera dikabulkan dan malas berdoa setelah itu.
Kemungkinan Allah tidak mengabulkan doa seseorang karena dia berkehendak mengabulkan doanya di akhirat dengan sesuatu yang lebih besar, atau Allah menolak bencana yang sebanding dengan permohonannya, dan mungkin juga seandainya Allah mengabulkan doanya, seperti yang diinginkan, maka orang tersebut bertambah dosanya kepada Allah. Maka tentu tidak dikabulkannya doa tersebut lebih utama baginya. Atau mungkin juga seandainya Allah mengabulkan doanya orang tersebut tidak sering lagi berdoa kepada Allah. Doa saat bala menimpa. Doa adalah penawar yang paling manjur, penolak bala, penangkal turunnya bala atau mengurangi bala. Dan keberadaan doa terhadap bala ada 3 kemungkinan. Doa itu lebih kuat dari bala, maka doa ini dapat menolak bala tersebut. Doa itu lebih lemah dari bala, maka bala lebih unggul dari doa. Doa dan bala seimbang, maka tidak satu pun dari keduanya yang terjadi. Fadilah doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah, ayat 186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ghafir 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ghafir, ayat 60. Adab berdoa dan sebab-sebab dikabulkannya doa. Ikhlas karena Allah Ta'ala, memulai dengan hamdalah kemudian syalawat kepada Nabi di awal dan di akhir doa. Menghadirkan hati saat berdoa, merendahkan suara, mengakui dosa dan meminta ampunannya, mengakui nikmat Allah serta mensyukurinya. Mengulangi doa 3 kali, sering-sering berdoa, jangan menganggap doa lambat dikabulkan, yakin bahwa doanya dikabulkan Allah. Jangan berdoa untuk memutuskan silaturahim atau untuk membuat permusuhan. Jangan berdoa untuk kebinasaan diri, keluarga, anak dan harta. Hendaklah makanan, minuman dan pakaiannya didapatkan dengan cara halal, kembalikan hak orang lain yang pernah dirampas, khusyuk, dan rendah diri, bersuci dari hadas dan najis. Mengangkat tangan hingga ke bahu dengan cara jemari dirapatkan dan bagian dalam telapak tangan mengarah ke langit, atau telapak tangan menutupi wajah dan bagian luar telapak tangan mengarah ke kiblat. Menghadap kiblat saat berdoa. Berdoa dalam keadaan senang maupun susah. Mengucapkan doa-doa mustajab yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang boleh dan doa yang terlarang. Doa ada berbagai macam. Doa yang diperintahkan kepada seorang hamba untuk mengucapkannya, seperti doa-doa dalam solat dan lain-lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini doa yang disukai oleh Allah. Doa yang dilarang adalah melampaui batas dalam berdoa, seperti seorang yang meminta sesuatu yang khusus milik Allah, seperti meminta agar dia bisa mengetahui segala sesuatu, atau menguasai segala sesuatu, atau mengetahui hal yang gaib dan lain-lain, maka doa ini tidak disukai dan diridhai Allah. Doa yang mubah, seperti meminta kemewahan yang bukan maksiat. Waktu, tempat dan kondisi yang afdal agar doa dikabulkan. Waktu yang afdal. Pertengahan akhir malam, malam hadar, setelah selesai sholat fardu, antara adzan dan ikamat, saat tertentu di malam hari, saat tertentu di hari Jumat yaitu akhir waktu sholat asyar, saat turun hujan, saat berbaris di medan jihad, saat adzan dikumandangkan, apabila bersuci sebelum tidur lalu terjaga di tengah malam dan berdoa. Doa pada bulan Ramadan dan lain-lain. Tempat yang afdal. Berdoa di dalam Ka'bah dan Hijr Ismail adalah bagian dalam Ka'bah. Berdoa di Arafah pada hari Arafah. Berdoa di Safa. Berdoa di Marwah. Berdoa di Musdalifah. Berdoa setelah melempar jumrah syugra dan wusta saat haji. Saat minum air zam-zam dan lain-lain. Kondisi yang afdal. Setelah mengucapkan doa. La ilaha illa wa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berdoa saat hati menghadirkan keagungan Allah. Doa setelah berwudu.
doa saat musafir, doa orang yang sakit, doa orang yang dizalimi, doa orang tua terhadap anaknya, doa orang yang berpuasa saat berbuka, doa orang dalam keadaan darurat, doa saat sujud, saat berkumpul dalam majelis zikir, saat ayam berkokok, saat terjaga di tengah malam lalu mengucapkan, La ilaha illallah, lalu berdoa dan lain-lain. والله أعلم بالصواب.